Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'du. Amma ba'du. Pada hari ini hadir bersama kita Maestro Tari Podang Kota Payakumbuh, Bapak Datuk Lelo Sati, didampingi oleh Bapak Sabri dan juga didampingi oleh Bapak Datuk Bijo Nan Hitam dan juga beliau sebagai Ketua LPM Balai Keliki. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di acara kegiatan wawancara Tari Podang pada kegiatan ini. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan terkait sejarah dan asal-usul Tari Podang yang ada di Kota Payakumbuh. Silakan Pak Datuk. Terima kasih. Baiklah, kami menyampaikan sedikit tentang Tari Podang. Tari Podang ini adalah suatu kesenian tradisi anak Nagori Kota Payakumbuh, khususnya Penagarian Kota Nangadang. Tari Podang ini sudah ada dari zaman dulu yang telah kita terima dari nenek moyang kita. Kalau kita mengaji asal-usulnya siapa yang menciptakan Tari Podang ini, memang kita tidak bisa menjawabnya lagi karena memang sudah lama. Jadi seingat kami, dulu masih di zaman penjajahan, ada di Kelurahan Napar namanya Datuk Numin. Datuk Numin ini mengajarkan kepada muridnya yang bernama Akam, Rasuk, Kacili, dan Mawi, 4 orang. Itu yang diajarkannya. Kemudian Datuk yang Rasuk ini mengajarkan ke muridnya, ke generasi sesudah dia, 4 orang juga. Itu yang pertama Muaz, yang kedua Sopian, yang ketiga Dahamar, keempat Jarus. Nah, 4 orang. Itulah yang penerusnya selanjutnya. Kemudian di waktu tahun 1958 itu pernah dimainkan di Rumah Gadang Suku Dalimo, Balai Baru. Itu dalam rangka Batagak Pengulung. Jadi pada tahun 1973 Pak Jarus sama Pak Dahamar ini memanggil kami, yaitu Pak Sabri, Aprizal, Ion, dan termasuk saya, Datuk Lelo Sati. Kami belajar di situ di Kelurahan Napar. Kemudian pada tahun 1982 Tari Podang ini pernah dimainkan di Taman Mini Indonesia. Bagaimana yang disampaikan oleh Datuk Lelo Sati memang benar. Tapi penting dalam pemakaian Tari Podang yang berada di Kota Nangadang, yang sekarang kita lestarikan kembali, kita budayakan kembali kepada generasi seterusnya supaya jangan hilang. Dahulu semasa pelestarian Tari Podang ini dilakukan melalui surau-surau. Raja Berundiang di surau, Basile di surau. Jadi tujuannya kita generasi kita orang Minang ini kan perantau. Jadi ini perlu sebagai bela diri. Jadi di sana dicampurlah ada gerakan-gerakan tari, termasuk gerakan silat untuk menonjolkan kesenian budaya di Kesenian tradisional Tari Podang. Berarti di Kota Nangadang sudah melestarikan dan membudayakan Tari Podang di kegiatan ritual adat, prosesi adat ya. Marilah kita saksikan penampilan Tari Podang berikut ini. Jadi saya